Selamat pagi jemaat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah Minggu 30 Agustus 2020. Ini minggu terakhir di bulan ini. Kita dalam ibadah ini akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami tidak saja menjadi pembaca, pendengar firman, tapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan pribadi, dalam persekutuan keluarga kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarnya. Amin. Mazmur pasal 78 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya: Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatannya ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaannya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema mingguan kita sekaligus tema Hari Keluarga Gereja Protestan Maluku di tahun ini adalah keluarga Kristen sebagai gereja. Ada dua hal awal. Yang pertama, keluarga adalah basis sebuah masyarakat. Sekaligus keluarga adalah pusat pembinaan umat, di mana persekutuan keluarga yang terbentuk berdasar pada penghayatan akan kasih Allah melalui tradisi iman
dikenal dengan nama gereja. Itu berarti keluarga Kristen adalah gereja, atau gereja terdiri dari keluarga Kristen. Kedua, keluarga sebagai sebuah fakta kehidupan dalam ruang dan waktu, berada dalam sejarah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan itu berlangsung di tengah dinamika perubahan yang dapat saja semakin memantapkan keutuhan dan kualitas hidup keluarga, tetapi juga dapat mengancam keutuhan, bahkan menghancurkan hidup keluarga itu sendiri. Karena itu kita bersama harus tetap belajar untuk memahami dan menemukan makna serta arti adanya sebuah keluarga, terutama sebagai keluarga Kristen. Berikut bacaan kita, Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 11, berisi refleksi sejarah yang bernuansa pengajaran. Pengalaman masa lalu diceritakan dengan maksud untuk menimba hikmat yang dianggap sangat bermanfaat bagi keberlanjutan hidup generasi ke generasi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 1 sampai 4 menceritakan tentang sejarah sebagai pengajaran iman. Ada dua sisi yang menarik. Pertama, sejarah dapat saja menyembunyikan hikmat. Ada banyak sejarah yang dengan sengaja disimpan oleh generasi tua, baik secara pribadi, kelompok maupun sebagai bangsa. Entah karena itu mengandung hal yang menyakitkan, sesuatu yang berbahaya, mengancam keamanan, atau bahkan memalukan jika diceritakan. Kedua, sejarah dapat mengungkapkan hikmat. Sejarah juga mengungkapkan hal yang dapat dipelajari untuk kebaikan dan bahkan untuk keberlanjutan kehidupan. Sejarah juga mengungkapkan hal yang dapat dipelajari untuk kebaikan dan bahkan untuk keberlanjutan kehidupan generasi selanjutnya. Pemazmur berada di antara kedua nuansa ini. Pada satu sisi, terdapat misteri oleh karena pengalaman masa lalu itu sering tidak dapat dipahami. Mengapa demikian? Bagaimana bisa demikian? Apa saja yang terjadi dan seterusnya. Pengalaman masa lalu juga dihayati bisa berbeda-beda. Ada yang menghayati pengalaman pahit sebagai akibat kesalahan. Sebagai akibat kesalahan. Ujian dari Tuhan. Juga sebagai dominasi kekuasaan musuh atau lawan dan seterusnya. Pada sisi yang lain, hal itu semuanya tidak bisa disimpan karena dapat saja berulang. Apalagi yang dimaksud adalah pengalaman pahit dapat saja berulang. Memang diharapkan yang sebaliknya terjadi, yakni kehidupan yang sejahtera, sukses, diberkati. Dalam keadaan itu pun pemazmur sebagai orang yang mengajar masih berada dalam pembelajaran. Semuanya belum selesai dan belum tuntas. Proses mengajar dan belajar. Oleh karena itu, dapat dimengerti kalau pemazmur menggunakan kata amsal dan teka-teki dari zaman purbakala. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Pemazmur menceritakan sejarah yang diterima dari nenek moyang sebagai pengajaran kepada generasi berikutnya. Dulu, pemazmur merupakan sasaran pengajaran.
Sekarang pemazmur menjadi pengajar yang melanjutkan pengajaran itu, menciptakan rantai pengajaran dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas. Saudara-saudara terkasih, penting bagi kita untuk menempatkan posisi kita dalam sejarah. Dan apa makna sejarah bagi kita? Tentunya terkait dengan keberadaan keluarga kita sebagai orang tua, sebagai papa dan mama, sebagai anak cucu, sebagai adik kakak. Keluarga dan persekutuan keluarga kita yang belajar dan mencari posisi kita dalam sejarah dan memaknai sejarah itu, karena kita meyakini bahwa keluarga kita adalah tempat dan masa berlangsungnya karya penyelamatan Allah. Ada berbagai narasi, berbagai pengalaman pahit, menyakitkan ataupun memalukan, tetapi juga berbagai narasi dan pengalaman manis, sukses dan membanggakan. Tentunya sekali lagi, semua itu tidak dapat disimpan karena dapat saja berulang. Ada yang mengatakan masa lalu selalu aktual. Tentunya kita tidak boleh digilas oleh berbagai peristiwa sejarah. Karena itu narasi sejarah haruslah dimaknai sebagai pengajaran iman, puji-pujian kepada Allah, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Pengajaran iman lebih dari sekedar pengetahuan. Sama dengan pemazmur, kesadaran untuk menciptakan rantai pengajaran iman dalam keluarga menjadi penting. Dengar dari orang tua, ceritakan kepada anak cucu. Memang kita bukan penentu sejarah, tetapi pelaku sejarah. Lebih dari sekedar pewaris sejarah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 5a dijelaskan tentang isi pengajaran iman itu. Isi pengajaran iman adalah keyakinan akan penyertaan Allah dalam pengalaman nenek moyang Israel. Artinya nenek moyang Israel menjadi saksi dari isi pengajaran itu. Penyertaan Allah diwujudkan melalui pemberian peringatan dan hukum Allah, sehingga umat tahu apa yang patut dan layak dilakukan dan apa yang patut dihindari. Jadi peringatan dan hukum Allah bukan diterima sebagai beban, tetapi sebagai cara Allah menolong umatnya agar dapat mengambil sikap yang tepat dalam berbagai peristiwa yang dapat diduga maupun seringkali tidak terduga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya pengajaran iman Kristen yang kita bangun berpusat pada Allah, menuntun dan memelihara. Allah yang menuntun, Allah yang memelihara. Kita belajar dari pengalaman umat Allah dalam Alkitab untuk menuntun kita membangun iman Kristen yang berpusat pada Allah. Pengalaman-pengalaman bersama Allah di dalam konteks kita, keluarga, jemaat, gereja, masyarakat, hingga di ruang dan masa ini. Kita menjadi pelaku sejarah. Kita menjadi pengajar iman karena kita adalah saksi perbuatan Allah. Saudara-saudaraku, ayat 5b sampai ayat yang ke-8 berisi tentang tujuan pengajaran iman. Pengajaran itu tidak semata-mata supaya Tuhan diterima dan dipahami dalam pengetahuan dan pemikiran generasi selanjutnya,
tetapi sekaligus untuk kebaikan umat. Untuk kebaikan umat. Umat hidup bersama Tuhan, saling mengasihi, saling setia. Tuhan mengasihi umat. Sebaliknya umat setia dan mengasihi Tuhan. Pengajaran itu juga tidak semata-mata menjadi milik orang yang menerima pengajaran, tetapi selanjutnya menggerakkan penerima pengajaran itu untuk melanjutkan kepada yang lainnya. Tidak mudah mencapai tujuan tersebut. Penerima itu perlu memproses pengajarannya sampai ia sendiri bersedia menjadi saksi pengajaran kepada generasi selanjutnya. Nama dan kehadiran Allah dipertaruhkan di dalam pengajaran itu. Disitulah letak kewibawaan seorang pengajar iman. Bapak Ibu Saudaraku, memang peran seorang pengajar sangat menentukan tercapainya tujuan pengajaran iman. Bahwa kesadaran sebagai orang yang melaksanakan pengajaran iman mestinya dimulai dari dirinya sendiri, mengalami karya Allah, menerima dan mengakui, menjadi saksi, bersedia menyaksikan perbuatan, menyaksikan kehadiran Allah. Artinya kesadaran ini seharusnya dibangun di atas dasar iman kepada Allah. Disitulah letak kewibawaan seorang pengajar iman sebagai saksi Kristus. Sebab jika kita tidak menerima dan mengakui kehadiran Allah, bagaimana mungkin kita menyaksikannya kepada orang lain? Orang tua kepada anak, kakak kepada adik, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 berisi model pengajaran iman yang terbuka. Terkait dengan tujuan pengajaran iman di atas itu pula, bagian akhir ini mengisyaratkan para pengajar untuk terbuka apa adanya, tidak menutup-nutupi berbagai kesalahan yang terjadi di masa lalu. Pengajaran bukan hanya bercerita mengenai hal-hal yang indah, baik dan terpuji. Pengajaran juga mesti berani untuk memperlihatkan contoh tidak terpuji, kepahitan dan lain-lain, sehingga menjadi jelas mengapa setia kepada Allah itu menjadi penting. Generasi selanjutnya dapat melihat bahwa dalam perjalanan hidup kemungkinan menghadapi tantangan dan melakukan kesalahan dapat saja terjadi. Dari situlah akan berangkat refleksi kita tentang bagaimana menjalankan kehidupan secara bermakna sebagai umat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 5 tahun yang lalu telah ditetapkan tanggal 30 Agustus sebagai Hari Keluarga Gereja Protestan Maluku. Sepekan menyongsong hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku. Momentum perayaan dan syukur mempersiapkan hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku ini adalah kesempatan bagi kita untuk membangun persekutuan keluarga sebagai tempat di mana berlangsungnya pengajaran iman Kristen sebagai warisan iman kita, iman Kristen yang luhur. Sudah 161 hari kita membangun persekutuan keluarga sebagai gereja melalui ibadah di rumah keluarga-keluarga kita. Di rumah-rumah keluarga kita membangun pembinaan keluarga. Pengalaman iman kita bersama Allah menghadapi berbagai peristiwa termasuk krisis pandemi COVID-19 harus berdampak pada pertumbuhan iman yang membuahkan kebaikan bagi kehidupan bersama. Kita menemukan kehendak Allah
dan melakukan kehendak Allah. Kita memahami kasih setia Allah dan meneruskan kasih setia Allah bagi dunia. Itulah hikmat Allah yang terus tumbuh dalam persekutuan keluarga kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.